Pada tahun 1984, masyarakat Jawa mengikuti program transmigrasi dari Jawa ke Sumatera. Sukamakmur adalah salah satu tujuan dari transmigrasi pada tahun tersebut. Sebagian masyarakat yang mengikuti program transmigrasi tersebut masih menggunakan berbagai macam budaya yang mereka bawa. Salah satunya adalah kiblat papat limo pancer. Sebagian besar masyarakat imigran dari Jawa masih mempercayai kiblat papat limo pancer untuk menghormati sebuah kelahiran yang memiliki makna di setiap masing-masing unsurnya. Jadi kiblat papat limo pancer itu kiblat wetan atau kiblat yang timur itu membawa sandang kelawan pangan. Kiblat wetan kan kiblat kidul kang paring waras, kiblat kulon kilen kang paring iman, kiblat ler nuruti tujuan. Yang kelima ya kita semua ini. Kiblat 4, utara, selatan, timur, barat. Kita di tengah-tengah. Kita sebagai penghuninya. Semuanya itu kalau nggak ada kiblat 4 ya bingung. Itu pancar pedoman. Kiblat papat limo pancer. Lahirnya kamu dulu. Kamu ini dilahirkan tuh itu sudah duluan itu. Lahirnya namanya Kakang Kawah Adi Hari-Hari, Kakang Barep Adi Niragin. Itu jumlahnya 4 itu. Nah, 4 itu sudah dinamakan tuh, namanya Alwamah, Amarah, Mutmainah, Supiah. Nah, itu apa pekerjaannya dia tuh? Untuk menjaga kamu, untuk melindungi kamu. Jadi kamu harus tahu, kalau kamu dilindungi sama itu, dijaga sama itu, kamu mungkin nggak tahu kan. Jadi itu pekerjaannya cuma menjaga kamu, melindungi kamu dari bahaya. Namanya Alwamah, Amarah, Mutmainah, Supiah. Itu yang kiblat papat, yang jadi pancernya kamu. Amarah tempatnya di dada kita, ya. Supiah itu di ini amarah itu di dada kita, ya kan. Kita kadang-kadang kan kalau ada timbul apa itu panas pikiran kita, itu dinamanya amarah, ya. Kalau alwamah itu di mulut. Apapun yang kita dapat masuk dalam mulut kan, itu kalau kan dikendaliin. Kalau amarah, supiah, mutmainah, alwamah. Mutmainah itu telinga, nangkap dari apapun kita tangkap, masuknya ke hati kita, ya amarah tadi. Kalau masuk telinga kita misalkan kasar, kita nggak kuat terima, di sini timbulnya amarah. Gitu. Jadi kuwi duwe kekarepan, duwe kegayuan. Ngomong kuwi mungkin jaluk bales. Wong wis kangelan ngomong, mungkin jaluk bales kan. Balesnya apa? Kudu disyukuri. Lah nyukuri piye carane? Tiap hari kelahirane, hari kelahiranmu disyukuri tiap 30 dino, 5 dino harus disyukuri. Syukuri nganggo sego tumpek. Kuwi jenenge Marmasti Alwamah
amarah, mutmainah, supiah. Kuwi sing ngomong raga jiwamu. Kok njajak dimong iya. Iso kuwi iso nuruti krentek, iso ngubahke karep. Jadi kowe nek duwe karep, nek duwe krentek dituruti karo alwama, amarah, mutmainah, supiah. Kuwi rupane apa? Enek putih, enek abang, enek kuning, enek ireng. Ah, sing alwamah kuwi putih, amarah kuwi abang, mutmainah kuwi kuning, supiah kuwi ireng. Kuwi iso nuruti krentek ngubahke karep. Yen awakmu iso mituhu karo barang 4 kuwi, insya Allah barang 4 kuwi akan ngabulake tujuanmu. Kuwi gunane kuwi. Jadi nek digekne opah wong rekene kuwi kan nglabuhi. Wong nglabuhi kuwi mesti kan njaluk opah. Opahe apa? Jenang abang kan. Jenang putih, jenang kuning, jenang ireng. Kuwi opahe. Nek ora gelem ngopahi kuwi, calone temah gawe urai ning cekto ngurungake sejo, gagarake tujuan sing tanpa dadi. Namun, sebagian masyarakat masih ada yang kontra terhadap kepercayaan yang ada di kiblat papat 5 pancar. Kiblat papat 5 pancar. Sebenarnya kalau kita pelajari dari awal, itu adalah karya orang-orang alim terdahulu seperti Wali Songo lah gitu kan. Mereka ada tujuan tertentu karena pada saat itu kan masih kental sekali tentang tradisi Hindu dan Budanya, masih memakai adat-adat kayak gitulah kan. Terus bagaimana strategi kayak pendai-pendakwah orang terdahulu itu menjelaskan seluruh papat 5 pancar ini ditujukan untuk mengislamkan orang-orang itu. Di antaranya secara singkatnya 4 nama dipancarkan: amarah, supiah, alwamah, mutmainah. Nah itu kalau dikasih secara kejawanya kan gitu kan. Tetapi kalau dikerucutkan secara Islam, di dalam tubuh kita ini ada 4 macam nafsu. Nafsu amarahnya di situ, nafsu pengen kaya di situ, nafsu pengen beristri di situ kan, nafsu pengen makan di situ, dan 1 nafsu yang buat yang bagus. Makanya di sana ada 5 pancar, itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita ini menguasai nafsu itu supaya menjadi yang tidak kebablasan kayak gitu, kira-kira gitu. Nah intinya harus kembali kepada Islam tadi, ya kembali dari diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara ringkasnya kayak gitu. Selagi itu tidak kebablasan, dan karena kajiannya dalam, kalau tujuannya memang kayak gitu, cuman kan banyak oknum-oknum lah, pihak-pihak yang meyakini suatu itu ada kekuatan yang gimana memberikan madorot gitu kan, memberikan manfaat gitu kan, akhirnya nanti ada ritual. Nah ini yang tidak dibolehkan dalam Islam gitu. Cuman kalau lebih arif lagi bahwa itu semua adalah bertujuan untuk mengislamkan orang-orang yang ini, yang nol agama Islam, itu tidak diharamkan. Tapi dengan kata lain, jangan sampai kebablasan, dikaji lagi, dikembangkan lagi, didalamkan lagi. Kan ada ritual-ritual khusus ini yang tidak boleh. Nanti akhirnya terjebak dalam hal-hal yang gaib yang menjurus kepada kesyirikan. Tanggapan saya ya, bagi saya itu ya silakan menanggapi, tapi saya nggak menanggapi haram.
Soalnya apa? Kita itu berusaha agar supaya apa yang menjadi tujuan kita itu dikabuli oleh Allah SWT. Yang mengatakan haram itu silakan. Wong doa itu bagus menurut kemampuan. Ada yang doa bahasa Jawa, ada doa bahasa Arab yaitu tahlilan, ada yang kausaran, ada menurut bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Kan semua doa itu kan minta kepada yang Maha Kuasa. Nggak ada doa itu jelek, nggak ada doa itu buruk, nggak ada, semua bagus. Kakang kawa di hari-hari itu ya pertama yaitu kita ada istilahnya air ketuban. Air ketuban itu kan untuk menyimpan bayi yang ada di dalam kandungan supaya menahan getaran-getaran, supaya anak yang di dalam kandungan itu enggak pecah. Terus kedua ada darah. Nah, memang semua manusia membutuhkan darah. Seandainya ibu mau melahirkan kurang darah, pasti orang tua pasti minta donor darah. Yang ketiga ada puser. Puser ini maksudnya adalah untuk seandainya orang tua itu makan, ya anaknya itu pasti bisa makan hari-hari. Itu untuk menampung seandainya orang tua nggak makan, masih ada sisa-sisa yang di dalam hari-hari itu. Nah, masalah pancernya itu manusianya. Jadi itu sedulur 4 5 pancer. Nah, makanya dikatakan ini sedulur 4, makanya banyak yang dilambangkan. Meskipun istilah kiblat papat lima pancer ini lahir dari bahasa Jawa, namun konsepnya hampir ada di setiap daerah dengan berbagai macam penyebutan. Tetapi, konsep ini tetap paling relevan dalam era modern, di mana kebersamaan dan kebijaksanaan sangat diperlukan untuk mencapai kehidupan yang lebih bermakna dan harmonis.